Shalom, Horas, salam sukacita untuk kita semua, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Firman Tuhan yang menjadi penyemangat kita untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku terkasih, kita sebagai orang percaya pasti diberikan kesempatan atau mendapat panggilan untuk melayani. Melayani Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, Tuhan senantiasa meminta kita agar selalu bersedia melayani Tuhan. Melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari juga tidak tergantung tempat. Tuhan senantiasa meminta kita agar selalu berkenan, selalu memberikan waktu dimanapun kita dapat melayani. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah gereja, di tempat kerja, di tempat usaha atau dimanapun kita berada. Tuhan senantiasa menginginkan agar kita dapat melayani kepada sesama, terlebih melayani Tuhan kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, begitu juga amanat atau nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Dalam nats ini, Paulus mengingatkan Timotius agar selalu sabar dalam melayani umat yang dipercayakan, diberikan Tuhan Allah kepada Timotius, agar dia senantiasa dalam kesabaran ketekunan, tidak gampang menyerah. Dan terlebih lagi, Paulus mengingatkan agar dalam pelayanannya Timotius dapat menguasai diri, tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang membuat dia merendahkan diri atau tidak bersemangat dalam pelayanannya. Bukan itu yang dikehendaki Paulus. Timotius diminta agar selalu bersemangat, selalu bersedia dalam melayani umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tuhan mengingatkan kita dalam pelayanan. Tuhan menyampaikan dalam melayani ibarat seperti domba di tengah serigala, yang selalu pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudaraku, dalam melayani keluarga, dalam melayani di tengah masyarakat, dalam pelayanan kita di gereja, baik kita sebagai parhalado, partohonan, atau bukan partohonan. Tuhan meminta kita dalam pelayanan itu pasti kita terima akan melihat tantangan, rintangan yang kita hadapi. Mungkin ada faktor ketidaksenangan dari saudara, teman, kerabat, atau yang lain. Itu pasti kita hadapi, pasti kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Melalui nats ini Tuhan mengingatkan kita dalam pelayanan hendaknya kita melayani dengan tulus dan ikhlas. Dan Tuhan meminta kita agar pelayanan kita yang kita laksanakan hendaknya semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Pelayanan yang sudah baik selama ini hendaknya semakin baik lagi di hari-hari yang akan datang. Itu yang Tuhan minta kepada kita, agar dalam segi pelayanan kita kiranya semakin membaik dari waktu ke waktu. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi dari segala sisi, dari manapun rintangan yang kita hadapi itu, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak pernah tawar hati, tidak pernah putus asa, tidak pernah putus semangat, karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita untuk kita dapat berbagi berkat, untuk dapat melayani sesama kita dimanapun kita berada. Seperti Rick Warren dalam buku yang dia tulis, dalam buku Untuk Apa Saya Ada di Dunia Ini, dia menuliskan bahwa
Anda ada di bumi untuk memberikan kontribusi pada dunia ini. Dia menuliskan di bukunya itu bahwa kita hadir di dunia ini hendaknya untuk menambahkan, memberikan sesuatu yang positif terhadap kehidupan di dunia ini, kepada lingkungan sekitar dimanapun kita berada. Bukan untuk mengurangi isinya, bukan untuk membuat isi bumi ini, isi dunia ini menjadi tidak baik. Melalui tulisan tersebut, dia mengingatkan kita sebaiknya diminta agar kita dalam hidup ini menambahkan sesuatu, memberikan kontribusi yang baik, yang positif kepada sesama, kepada lingkungan dimanapun kita berada. Kita sebagai pelayan hendaknya selalu merendahkan diri, selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan berkurang, malah semakin bertambah atas berkat-berkat Tuhan, karena kita telah memberikan hati dan pikiran dan segala sesuatunya untuk pelayanan kita di dunia ini. Biarlah pelayanan kita semakin membaik, kita semakin kecil, tetapi Tuhan yang semakin dimuliakan dalam pelayanan kita. Karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan menyertai kita semua. Karena pelayanan yang kita berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita dapat kita berikan tanpa melihat ruang dan waktu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas berkat-Mu ya Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Sungguh kami rasakan penyertaan Bapa di surga dalam kehidupan kami. Terlebih dalam pelayanan kami, dalam lingkungan kami, di tengah keluarga, masyarakat, terlebih di lingkungan gereja kami, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kami dalam melayani dimanapun kami berada. Ingatkan kami Bapa agar kami selalu bersemangat, tanpa putus asa, dan selalu memberikan yang terbaik dalam melayani-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Berkati keluarga kami Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Sembuhkan jemaat-Mu yang saat ini sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan. Tambahkan sukacita di setiap jemaat, di setiap keluarga. Berkati gereja-Mu Tuhan dalam pelayanannya ke depannya. Kiranya pelayanan kami ke depannya semakin baik lagi di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah lingkungan kami, dan dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami adalah kebijakan yang terbaik untuk semua masyarakat, bangsa dan rakyat di negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, kepadamu kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku terkasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita hari ini, dalam aktivitas kita maupun dalam pelayanan kita. Amin.